Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis kitab Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah. Orang-orang yang iman, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dan pada kesemuanya baik yang lemah maupun yang kuat, selama dia iman ada kebaikannya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, bahwasanya orang iman yang kuat, yang sehat itu lebih baik, lebih khair daripada orang iman yang dalam keadaan lemah, yang mana menurut pandangan agama kenapa lebih kuat lebih baik? Karena dalam kekuatanlah dia bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Walaupun kedua-duanya adalah baik, artinya akidahnya akidah yang selamat, akidah yang baik, walaupun kondisi dalam keadaan lemah. Al-Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabbuni dalam kitabnya Min Kunuzis Sunnah, beliau mengatakan ada 4 kekuatan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi orang iman mempunyai 4 kekuatan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kan orang iman yang kuat itu lebih baik daripada orang iman yang lemah. Namun kedua-duanya tetap baik karena akidah, karena bersihnya salimah akidah, akidahnya selamat. Ketika berbicara orang iman yang kuat, maka Imam Syekh Ali As-Sabbuni memberikan keterangan dalam kitab Min Kunuzis Sunnah. Beliau memberikan penjelasan ada 4 kekuatan yang dimiliki oleh orang iman, kenapa dia lebih baik, lebih unggul daripada orang iman yang lemah. Al-awwal, quwwatul iman. Quwwatul iman. Yang pertama adalah kekuatan iman, keyakinan iman. Kuat yang pertama adalah kokohnya akidah tauhid yang ada di dalam pribadi masing-masing muslim, yang mana dengan akidah pondasi yang kuat inilah akan menyelamatkan dirinya dari segala mara bahaya dunia wal akhirat. Yang mana dengan kuatnya akidah dia tidak akan terguncang terpengaruh apapun. Yang mana dengan kuatnya akidah dia akan lebih menjadi seorang hamba yang benar-benar mukhlishina lahuddin, yang memurnikan Allah, memurnikan kepada agamanya, kepada agama Allah. Al-awwal yang pertama adalah quwwatan fid din atau quwwatul iman. Yang kedua, quwwatul ilmi. Orang iman yang kuat adalah mempunyai kekuatan keilmuan, kekuatan wawasan, sebagaimana firman Allah Ta'ala disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang iman secara am, lalu takhsis dikhususkan lagi, yaitu Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang mempunyai ilmu. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, maka tak heran ketika Islam memerintahkan kita untuk menyuplai kekuatan kita dengan ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Majah di muqaddimah disebutkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu adalah nyawanya Islam dan imadul iman, tiangnya keimanan seseorang.
Maka yang dimaksud kuat dalam sisi ilmu adalah kuat dalam sisinya orang iman adalah kuat. Yang nomor dua adalah kuat dari sisi keilmuannya. Kemudian yang ketiga, kuwatul jasad. Imam As-Sabbuni mengatakan termasuk makna kekuatan yang dimaksudkan adalah kuwatul jasad. Fisiknya kuat. Kenapa? Karena dengan jasad yang kuat, ibadah-ibadah yang bersifat muamalah, ibadah-ibadah yang bersifat fisik, misalnya sholat lebih sempurna, lebih baik dalam keadaan berdiri. Haji dalam keadaan sehat, melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan wukuf, dan lain sebagainya. Maka yang dimaksudkan kekuatan orang iman yang nomor tiga adalah quwwatul jasad, fisiknya yang kuat. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, syariat selalu menjaga bagaimana fisik kita selalu seimbang, selalu kuat. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tetapi jangan berlebihan, karena kenyataannya jangan israf, karena kenyataannya dengan israf akan membuat fisik kita akan menjadi sakit. Dan yang terakhir adalah quwwatul iqtisad, yaitu kuat secara ekonomi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, yang terakhir ini katanya Imam As-Sabbuni mengatakan orang iman yang baik, yang kuat yang dimaksudkan adalah termasuk orang iman yang kekuatan ekonominya dia memiliki, sebagaimana para sahabat, sebagaimana para tabi'in, atba'ut tabi'in yang mempunyai kekayaan-kekayaan. Tidak apa-apa orang kaya, tidak apa-apa. Limanit taqo, la ba'sa bil ghina limanit taqo. Tidak apa-apa kekayaan itu, tidak apa-apa bagi orang-orang yang takwa, seperti halnya Utsman bin Affan, seperti halnya Abdullah bin Mubarak, seperti halnya para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum yang kaya. Maka kiranya ada 4 kekuatan ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, kalau yang dimaksudkan Imam As-Sabbuni ada 4 kekuatan ini, tentunya saudaraku semua ma'asyiral muslimin, berarti setiap orang Islam pastilah mempunyai kekuatan, baik kekuatan ilmu, baik kekuatan tauhid atau keimanan, baik kekuatan jasad, maupun yang terakhir adalah kekuatan secara iqtisad atau ekonomi. Maka kekuatan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, harus menjadikan kita lebih semangat beribadah, lebih semangat berjuang di jalan Allah. Jangan biarkan kekuatan yang diberikan, anugerah dari Allah diberikan kepada kita, lalu kita biarkan begitu saja. Cari potensi yang mana, antum dikuat dari mana. Setelah kuat dari sisi keimanan, oh saya kuat dari sisi keilmuan, saya kuat dari sisi fisik, saya kuat dari sisi ekonomi. Cari jalannya, antum jalannya bagian mana untuk berjuang ke jalan Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, tidak ada alasan untuk tidak berjuang bagi kaum muslimin kalau kita lihat bahwasannya kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah begitu banyaknya. Tidak ada alasan untuk kita tidak berjuang. Kita harus berjuang di jalan Allah. Kita harus mendekat kepada Allah. Harus selalu semangat. Di antara 4 yang disebutkan tadi, antum bagian mana? Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala.